Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Dalam program ini kita masih mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari, Senin sampai Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Yeskiel, salah satu dari kitab-kitab nabi-nabi besar yang ada dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai pasal 31 dan 32, dan pembicaraan masih tentang penghakiman atas Mesir. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kita telah sampai di pasal 31 dan 32 dan pembicaraan berlanjut tentang Mesir. Saya butuh judul untuk pasal yang ke-31. Nah, dia menceritakan sebuah perumpamaan di sini tentang pohon aras. Dan cabang-cabang halus di sini adalah Firaun, Raja Mesir. Dan untuk membuat gagasan di balik pasal ini, jelas kita dapat berkata bahwa kesombongan telah meninggalkan hati Firaun. Dan Allah menjatuhkannya karena Allah membenci kesombongan. Dalam kesombongannya, dia seperti monster di laut, Ya, dan dalam kesombongannya juga dia seperti pohon aras. Tetapi kesombongan itu menjatuhkannya, Ya. Allah menghakiminya. Ya. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir dan kepada halayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali, tumbuhnya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang, ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya, diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya, dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabang yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Saudara Yosef, Anda telah menunjukkan bahwa Mesir dalam kebesaran dan kebanggaannya seperti pohon aras. Dan ketika dia ingin membandingkan antara pohon aras dan semua pohon, dia mengatakan bahwa itu melebihi semua pohon yang ada di taman Allah. Mohon ceritakan tentang kebesaran Mesir dari aspek ini. nah apa yang saya pikirkan Saudara ayat adalah bahwa ayat-ayat pertama ini berbicara tentang Asyur. Dalam Alkitab kami versi bahasa Arab, ayat 3 berbunyi, lihat pohon aras tertinggi di Libanon penuh dengan cabang-cabang yang daunnya rimbun sekali. Namun dalam versi-versi lainnya bunyinya, sungguh Asyur adalah pohon aras di Libanon. Dia menggambarkan Asyur dan kebesaran Asyur. Bahkan kita tahu bahwa Asyur adalah kerajaan yang amat sangat besar.
Tetapi mengapa dia berbicara dengan Firaun, Raja Mesir tentang Asyur? Dia berkata kepadanya, waspadalah, Raja Asyur sombong dan akhir hidupnya tragis. Tetapi sayangnya sejarah mengajarkan kepada kita bahwa orang tidak belajar dari sejarah dan kesalahan-kesalahan para pendahulu diulangi oleh para penerusnya. Dan itulah sebabnya ia mengatakan ini kepadanya walau ia telah bertumbuh sangat besar. Pada rantingnya dia bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Demikian juga yang dikatakan dalam Daniel pasal 4 mengenai Nebukadnezar. Dikatakan di sini tentang Raja Asyur, tetapi apakah akhir dari Raja Asyur? Penghinaan dan kehilangan. Hal yang sama berlaku untuk Firaun, Raja Mesir. Jadi Anda telah menjelaskan bahwa bagian pertama berbicara tentang kebesaran dari Asyur, tetapi ketika dia berbicara tentang Firaun, Raja Mesir, dia ingin memberikan pelajaran, yaitu bahwa Asyur yang besar telah jatuh. Mungkin ini terjadi secara historis sebelum kejatuhan Mesir, tetapi Mesir tidak belajar dari sejarah. Kita semua harus belajar dari ini. Kita semua harus belajar dari ini. Setiap insiden atau kemalangan yang terjadi di depan mata saya harus menganggapnya sebagai sebuah pelajaran bagi saya, dan saya pikir kita dapat melihat ini dengan sangat jelas dalam Injil Lukas 13. Ketika Kristus merujuk kepada mereka yang darahnya telah Pilatus campurkan dengan korban persembahan mereka dan berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan dia mengulangi perkataan yang sama tentang mereka yang tertimpa menara Siloam dan terbunuh olehnya. Apakah mereka orang berdosa yang lebih buruk daripada yang lain? Tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya segala sesuatu yang terjadi di depan mata saya harus belajar dari itu. Dia yang tidak membaca sejarah tidak memiliki masa depan. Benar. Ia akan binasa. Iya. Dia katakan tentang penghakiman yang akan menimpa Mesir dalam ayatnya yang ke-14, supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar yaitu semua yang menghisap banyak air jangan tetap berdiri dalam kecongkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari ini ia turun ke dunia orang mati. Aku membuat samudera raya berkabung karena dia, aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Ini adalah tentang penghakiman dan turun ke neraka, atau apa yang disebut di sini bagian-bagian bumi yang paling dalam. Bagaimanakah nasib orang-orang sombong yang digambarkan menurut ayat-ayat ini? Di neraka yang merupakan tempat tinggal jiwa-jiwa orang mati, manusia akan menghadapi kebenaran apa adanya. Di sini dia membanggakan kebesaran, pengetahuan, kekuasaan, dan kekayaannya. Tetapi semua ini tidak ada di neraka yang lebih rendah. Dan itulah sebabnya ketika mereka turun, mereka akan menemukan kebenaran yang telanjang. Yaitu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tawari keselamatan, tapi mereka menolak keselamatan dari Allah, dan sekarang mereka tidak memiliki apa-apa selain keabadian yang menyedihkan untuk dihabiskan dalam penyesalan. Jadi bagian pertama dari pasalnya yang ke-31, yaitu dari ayat 1-8, dia berbicara tentang kebesaran Asyur dan Tuhan menghakimi Asyur, dan ini adalah peringatan juga bagi Mesir. Lalu ayat 10-14, penghakiman atas Mesir dan kejatuhan Mesir. Dan kemudian dari ayat 15-18, kita melihat nasib akhir bagi semua orang yang sombong, terutama Mesir. Kita sudah sampai ke pasal 32, Saudara Yosef. Kita butuh judul untuk pasal 32 ini. Kita dapat memberi judul pasal 32, ratapan mengenai Firaun. Tentu saja meratapi Firaun, Raja Mesir, adalah ratapan bagi Mesir pada umumnya. Biasanya kita meratapi dia yang mati. Tetapi Firaun pada waktu itu belum mati. Jadi bagaimana dia bisa diratapi? Penghakiman itu sangat penting. Ini juga mengingatkan kita pada ayat yang kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Artinya, seseorang yang hidup dan bergerak tapi di mata surga dia sudah mati. Di sini penghakiman diputuskan karena kesombongan Firaun. Dan itulah sebabnya kita membaca tentang ratapan mengenai Firaun. Dia berbicara tentang Firaun dengan ratapan di awal pasal 32 yang berkata, dan terjadilah pada tahun ke-12, pada bulan ke-12, dan pada hari pertama bulan itu, bahwa firman Tuhan datang kepadaku, anak manusia, buatlah ratapan untuk Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, inilah yang ingin saya tanyakan kepada Anda, baris yang berikutnya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Apakah dia seperti buaya di laut?
Mohon jelaskan kedua analogi ini. Singa muda adalah anak yang belum menjadi singa. Firaun ingin menjadi singa, artinya menjadi kaisar dunia, dan dia memiliki banyak kualifikasi untuk itu karena Mesir tetap unggul dari dunia selama hampir 2000 tahun. Tetapi sayangnya karena penyembahan berhala dan penganiayaan umat Allah ketika mereka menggunakannya, hal-hal seperti itulah yang membuat Tuhan marah, menyebabkan keinginan Firaun hilang. Dia ingin menjadi singa hutan, tetapi pada kenyataannya dia tidak lebih dari seekor anak singa. Dan pada saat yang sama, monster yang sombong tetapi rabun jauh. Monster berupa buaya selalu rabun jauh. Penghakiman pasti datang ke atasnya. Ayat 3 berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah, Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir, ya juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan." Apa yang kita lihat dalam gambaran penghakiman ini? Tuhan sebelumnya telah mengirim penghakiman besar ke atas Mesir dalam pasal-pasal pertama Keluaran. Dan di sini kita melihat setidaknya 2 malapetaka yang terjadi di tanah Mesir dalam Keluaran dan diulangi lagi dalam Yeskiel 32. Misalnya dia berkata dalam ayat yang ke-6, "Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir." Ia juga gunung-gunung dan alur sungai akan penuh dengannya. Jadi mengubah air menjadi darah mengingat kita itu akan Ya, tulah pertama. Lalu ia berkata dalam ayat 7, "Langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan." Ini mengingat kita akan tulah ke-9, yaitu Iya. kegelapan. Faktanya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Siapapun yang mengeraskan dirinya terhadapnya tidak akan pernah bisa makmur. Tetapi diberkatilah dia yang hatinya lembut. Ketika Yosua tahu tentang penghakiman ilahi, bahwa dia telah membaca dalam kitab hukum, dia merobek pakaiannya, berkabung dan menangis, dan mengutus untuk bertanya kepada Tuhan melalui Huda, sang nabiah, dan dia menjawabnya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini." Artinya Allah siap mengampuni dan menghapus dosa dan mengampuni setiap orang yang merendahkan dirinya dan bertobat, tapi yang sombong membawa kesengsaraan pada dirinya sendiri. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam berbagai cara dan perlakuan Allah atas bumi, Dia yang benar di bawah hukum Taurat untuk memerintah bumi, maka Dia mendirikan tahtanya di Yerusalem. Sebab itu dikatakan, kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya di atas tahta. Tuhan memiliki tahtanya di bumi dan di kota Yerusalem khususnya, di mana awan kemuliaan di bait suci mengungkapkan kehadiran Allah. Tetapi bangsa ini dan terutama kerajaan Yehuda membuktikan secara pasti bahwa mereka tidak layak untuk memimpin kerajaan-kerajaan di bumi. Oleh karena itu, ketika kejahatan bangsa itu bertambah, ketika mereka berpaling dari Tuhan dan berpaling kepada berhala, baik sebagai bangsa, imam, ataupun raja seperti yang kita lihat pada akhir kitab Raja-Raja dan Tawarik, Allah dipaksa untuk memindahkan tahtanya dari Yerusalem. Dan inilah yang kita lihat dalam pasal 10-11, di mana kemuliaan Tuhan pergi dari bait suci dan meninggalkan kota dan menyerahkan kedaulatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, dalam pemikiran Tuhan, Babel adalah kekaisaran pertama yang menerima kedaulatan hal tersebut. Mulai dari ayat 22 ada daftar bangsa-bangsa yang telah bekerja sama dengan Mesir serta menerima hukuman dan penghakiman. Siapakah mereka dan apakah hubungannya mereka dengan bangsa Mesir? Baik, Saudara Yosef mohon berikan gambaran tentang
daftar bangsa-bangsa yang terkait dengan Mesir dalam ayat-ayat ini mulai dari 22. Dia berkata dalam ayat 22, di situ Asyur dengan semua sekutunya. Ayat yang ke-24, di situ Elam. Elam adalah Khuzestan, yaitu Iran pada zaman sekarang. Ketika kita lanjut ke ayat 26, di situ Mesek dan Tubal. Dia beralih ke jauh di utara Moskow dan Tobolsk di ibu kota Siberia. Ketika kita lanjut ke ayat 29, di situ Edom, lalu dalam ayat yang ke-30, di situ pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon. Kita dapat melihat bahwa ada kerajaan besar dan kerajaan kecil. Iya, Kerajaan yang lebih menonjol dan kerajaan yang kurang menonjol. Tetapi akhir dari ini dan itu adalah tempat bencana yang disebut sebagai neraka. Dan ini mengingatkan kita kepada apa yang disebut dalam Wahyu pasal 20 ketika dia berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Beberapa salah menafsirkan ayat ini dengan berpikir bahwa anak-anak kecil akan dihakimi. Tidak, semua anak kecil akan diselamatkan dan pendamaian dibayar oleh Kristus. Tapi yang dimaksud di sini adalah kecil dan besar sehubungan dengan perawakan. Izinkan saya mengatakan dengan cara lain, penjaga dan menteri Iya. atau pangeran. Di sini ada perbedaan besar antara perlakuan seorang pangeran dan orang biasa. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan antara penjaga, pangeran, ataupun menteri. Semua orang berdosa, dan jika mereka tidak memanfaatkan karya Kristus di kayu salib, mereka tidak memiliki pilihan lain selain tempat yang menyeramkan di mana mereka akan berkumpul bersama, yaitu neraka yang merupakan tempat tinggal roh-roh orang fasik. Itulah sebabnya berbahagialah setiap orang yang berdamai dengan Tuhan pada saat ini. Ketika Kristus memanggil semua orang dan dia setiap untuk mengampuni setiap dosa, tidak peduli seberapa besar ataupun kecil. Saudara Yosef, kata di situ disebutkan berulang kali dalam bagian yang Anda rujuk. Di situ Asyur, dan kemudian di situ Elam, dan seterusnya. Kata-kata di situ yang diulang mengacu pada apa, Saudara Yosef? Neraka. Neraka. Mereka semua di situ. Di neraka. Mereka sudah di sana? Ya, Sudah mereka di di sana. Baik. Jadi bagaimana dengan apa yang disebut penganiayaan dan penghilangan? Beberapa orang berkata bahwa seseorang akan disiksa untuk sementara waktu, lalu dia akan hilang dan tidak ada lagi. Bagaimana jawaban dari Alkitab? Saya akan menjawab itu dengan 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu jelas. Ayat kedua ada dalam Wahyu pasal 14. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Salah satu peribahasa paling lucu yang telah saya baca untuk mereka yang menyatakan konsep lenyap. Mereka berkata, ya, siksaan mereka akan tetap selamanya, tapi mereka tidak akan kekal selamanya. Betapa naifnya orang yang menolak kata-kata sederhana dari Alkitab. Kenapa siksaan mereka terus berlanjut ketika mereka sudah lenyap? Tentu ayat-ayat ini meneguhkan bahwa mereka akan disiksa selamanya dalam tempat menakutkan ini, yaitu neraka. Dan ketika mereka keluar dari neraka, mereka akan masuk kepada lautan api yang bahkan lebih buruk selamanya. Betapa indahnya orang yang mengambil kesempatan akan keselamatan saat ini dan bergegas untuk memperoleh keselamatan. Benar, mumpung kita masih menyentuh topik ini, mari kita meneruskannya karena ada banyak kebingungan tentang hal ini. Anda berkata bahwa mereka akan disiksa selama-lamanya. Adakah sebuah perubahan dalam kondisi manusia sesudah masuk ke dalam neraka? Artinya, misalnya dia pergi ke neraka dan kemudian salah satu dari yang hidup, apakah salah satu dari anak-anaknya, saudara laki-lakinya, melakukan beberapa perbuatan baik atas namanya? Apakah mungkin perbuatan-perbuatan ini ditambahkan sebagai perbuatan yang terpuji sehingga beberapa saat Allah akan bawanya keluar dari neraka dan kemudian bawanya ke surga? Apakah ada yang seperti itu? Ini adalah Injil setan. Jika iblis memiliki Injil, inilah dia. Apa itu? Ia menipu manusia untuk berpikir bahwa ia dapat mengubah kondisinya ketika ia sampai pada kekalan. Tetapi kebenarannya adalah apa yang dikatakan Abraham di lidah Kristus yang benar yang diminta orang kaya itu ketika dia berada di Hades hanyalah setetes air untuk mendinginkan lidahnya. Dan orang kaya ini adalah anak Abraham, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kondisi keduanya baik mereka yang ada di surga di pangkuan Abraham atau mereka yang ada di neraka akan tetap sampai
orang-orang jahat berdiri di hadapan tahta putih besar untuk dihakimi dan dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak ada di dalam Alkitab yang berbicara tentang perubahan dalam kondisi dari siapapun yang menolak keselamatan Kristus secara cuma-cuma. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Kita mengerti dari pasal ini bahwa ada banyak kutuk di Mesir. Apakah orang percaya saat ini memiliki peran? Misalnya jika mereka berdoa atau meminta berkat tertentu untuk Mesir, apakah situasi ini akan berubah? Saudara Yosef, jelas bahwa ada penghakiman yang digenapi atas Mesir secara historis. Tetapi, apakah peran kita sebagai orang percaya sekarang untuk berdoa bagi Mesir? Apakah seharusnya isi doa kita untuk Mesir? Maksud saya jika orang Mesir berdoa bagi Mesir, apa yang harus mereka doakan? Sebenarnya konsep bahwa ada kutuk-kutuk atas Mesir atau selain Mesir bukanlah konsep Alkitabiah. Saya akan menjelaskan hal ini dengan 2 ayat yang jelas. Ayat pertama tentang Kristus ketika dia datang dari surga ke bumi. Alkitab berkata, sebab Allah oleh Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan tidak menolak siapapun. Manusialah yang menolak Tuhan. Dan karena mereka menolak, mereka tidak akan pernah menerima berkat dan hukuman kekal akan menimpa mereka. Tapi tidak sekarang. Adapun saat ini, ayat yang kedua dalam Kisah Para Rasul 17 berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Benar. Apakah ada zaman kebodohan? Ya, ada. Namun apakah Tuhan akan minta pertanggungjawaban saya sekarang? Karena bapak leluhur saya menyembah berhala atau cicak? Sama sekali tidak. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, dia akan meminta pertanggungjawaban saya, apakah saya akan bertobat atau tidak? Apakah saya akan menerima keselamatan atau menolaknya? Jika saya menerima keselamatan, maka tidak ada satupun kutuk dari para kakek dan para pendahulu yang akan tetap ada padaku. Tapi jika saya tidak bertobat dan tidak menerima Kristus, Murka Allah tetap ada di atasnya. murka Allah tetap ada di atasnya dan dalam kekalahan yang tidak berujung. Ini yang menghina Kristus. Pasti akan menerima kutuk-kutuk ini. Jadi mengenai masalah kutuk yang diturunkan dari generasi ke generasi, pendamaian dilakukan di kayu salib Kristus bagi orang yang percaya yang menerima karya Kristus di kayu salib dan segera akan ada pendamaian di bumi juga. Ya, benar sekali. Tetapi juga mungkin kita perlu untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa, Ya. seperti Anda ajarkan kepada kami, Tentu. para hamba Tuhan, Tentu. untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa demi kebaikan negeri itu dan Bagi semua manusia. keselamatannya. Bagi Benar. semua manusia. Benar. Karena Allah ingin agar semua manusia untuk selamat. Saya tidak akan berkata, Tuhan jauhkanlah kutuk ini dariku. Namun saya akan berkata, Tuhan ajarlah di jalanmu sehingga dapat menikmati keselamatan. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Dalam pasal 31, pembicaraan tentang Mesir berlanjut, dan dalam bagian pertama dari pasal ini yang berbicara tentang kebesaran Mesir, dia merujuk ke Asyur. Apa hubungan antara Mesir dan Asyur? Kita telah memahami dari pasal 31 bahwa tujuan dari ini adalah agar mereka akan belajar dari apa yang terjadi pada Asyur karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan hindarilah dosa-dosa ini dan kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak belajar dari teladan Asyur, dan maka penghakiman atas penghakiman Asyur. Tuhan datang ke Bagaimana, atas saudara? mereka. Baik. Benar. Lalu kita belajar di pasal 32 bahwa ada bangsa-bangsa yang terkait dengan Mesir dan mereka jatuh dengan kejatuhan Mesir dan ada penghakiman atas mereka dan mereka semua memiliki tujuan yang sama. Adakah yang bisa menjelaskan tujuan bersama mereka? Kami melihat banyak kerajaan disebutkan dalam pasal 32. Ada bangsa-bangsa besar seperti Asyur misalnya dan bangsa-bangsa kecil. Tetapi semuanya berakhir di neraka. Ini adalah pelajaran yang kita ambil dari ayat di dalam Wahyu 20 tentang penghakiman. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu dan orang-orang itu mati dihakimi. Muda ataupun tua adalah tentang perawakan mereka, bukan usia Benar, mereka. inilah penghakiman orang mati dalam Wahyu 20. Kecil dan besar, kaya dan miskin, budak dan orang merdeka. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkatimu.
Pemirsa terkasih, saya ingin mengingatkan Anda tentang ide-ide utama yang kita bicarakan dalam episode hari ini tentang pasal 31 dan 32, yaitu nubuatan Yehezkiel tentang penghakiman atas Mesir. Pada awal pasal 31 dari ayat yang pertama sampai 9, dia menggambarkan kebesaran Asyur kepada Mesir untuk memperingatkan Mesir tentang nasib Asyur yang sombong juga. Tetapi sayangnya Mesir tidak berhati-hati. Lalu ayat 10-14 dia berbicara tentang kehancuran dan kejatuhan Firaun Mesir yang disamakan dengan pohon aras. Lalu 15-18 dia berbicara tentang jatuhnya Firaun Mesir ke neraka. Itulah penghakiman atas Firaun Mesir atau atas Mesir. Dalam pasal 32 setelah dia berbicara tentang penghakiman atas Mesir dan bangsa-bangsa yang berhubungan dengannya, semua memiliki akhir yang sama yaitu di neraka. Apakah artinya ini? Dia bermaksud mengatakan bahwa apakah bangsa-bangsa itu besar ataukah kecil, apakah mereka kaya atau miskin, selama mereka jauh daripada Allah, semuanya akan berakhir sama di bawah penghakiman Tuhan di neraka. Dan kita semua harus memetik pelajarannya, tidak ada yang akan menjadi perantara bagi manusia, tidak ada kekayaan ataupun posisinya. Suatu hari, orang mati, kecil dan besar, akan menghadapi tahta putih besar dalam penghakiman orang mati. Satu-satunya hal yang dapat melindungimu di dalam masa depan ini dari nasib kekal yang mengerikan adalah bahwa Anda berlindung dalam karya Kristus di kayu salib. Pemirsa terkasih, saya memohon kepada Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa sementara Anda melihat akhir dari berbagai kekaisaran dan kerajaan yang hebat di suatu hari, Anda hanya perlu tahu satu hal. Tidak ada keselamatan atau perlindungan kecuali ketika Anda berlindung dalam karya Kristus di kayu salib. Terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan kenakan pendamaiannya. Anda kemudian akan menerima darinya pengampunan dari segala dosa serta kejahatan dan berdamai dengan Allah dan mendapat penerimaan kekal. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. لست أعلم ما قد يكون في غدي لا أعلم لا أعلم لا لست أعلم كم سيطول العمر بي لا أعلم لا أعلم لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.